Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita berpegang teguh terhadap Islam. Dan sayang sekali, negeri Muslim terbesar di dunia, Indonesia, yang diharapkan justru menjadi role model, diharapkan menjadi percontohan dunia terhadap Islam, menjadi potret indah, potret emas terhadap Islam, justru menampakkan wajah yang sebaliknya. Luar biasa. Beraneka ragam pencitraan, kriminalisasi ulama. Ulama dituduh teroris, ulama dituduh penjahat, ulama dituduh sebagai koruptor, ulama dikriminalisasikan. Ini pencitraburuan terhadap ulama. Targetnya tentu jelas. Yang pertama, target pencitraburukan ulama adalah agar satu, umat Islam tidak lagi mempercayai para ulama-ulama mereka. Padahal al-alim, orang-orang yang berilmu inilah, dari lisan mereka lah, dari dada-dada mereka lah, keluar kalimat-kalimat Allah dan solusi-solusi Islam. Target kedua, agar umat ini kemudian tidak lagi berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan Islam dan mengambil sekularisme, liberalisme sebagai kebiasaan hidup mereka. Oleh karena itu, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah, target kriminalisasi ulama yang ketiga adalah apolitisasi. Sehingga ulama jangan masuk ke wilayah politik. Target mereka jelas, agar Islam adalah urusan ibadah, politik urusan selain Islam. Jadi terjadilah sekularisasi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tiga target ini jelas. Oleh karena itu, ulama adalah sosok yang amat sangat dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yakhshallahu min ibadillahil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi para ulama bukan sorbannya yang segede ban Vespa. Ulama bukan jenggotnya yang panjang kemudian tubuhnya yang besar. Ulama bukan fisiknya yang kemudian menggunakan jubah. Tapi ulama jelas definisi dalam Al-Quran bahwa ulama atau orang alim adalah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama-ulama muktabar kemudian mengkategorikan ulama itu ada dua jenis. Ulama yang pertama adalah ulama dunia. Mereka adalah ulama yang menjilat penguasa. Mereka adalah ulama yang mau dibayar berapa saja untuk mengatakan halal menjadi haram, haram menjadi halal. Ulama ini adalah ulama dunia. Dan hari ini kita melihat banyak ulama-ulama dunia. Na'udzubillah min zalik. Bahkan Rasulullah SAW menghabarkan nanti di akhir zaman ada sejahat-jahat manusia di kolong langit. Masya Allah, di kolong langit ada sejahat-jahat manusia. Siapa mereka ya Rasulullah? Ulama-ulama kalian. Ini yang disebut sebagai ulama-ulama syuk. Dari lidahnya, dari lisannya keluar haram menjadi halal, halal menjadi haram, tergantung fatwa pesanan penguasa. Masya Allah. Dan tipe yang kedua adalah ulama yang dikategorikan sebagai ulama akhirat. Inilah ulama yang dirindukan umat. Dia senantiasa berdiri di depan umat, menjadi orang yang paling berani di hadapan penguasa yang zolim. Rasulullah SAW bersabda, "Sayyidu suhada Hamzah wa rajulun qoma ila imamin jair fanasahahu faqatalahu." Penghulu para suhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan orang yang berhadapan dengan penguasa zalim, lalu dia menasehati penguasa itu, lalu penguasa itu membunuhnya. Ini adalah ulama akhirat, berani mengatakan kalimat apapun meskipun berhadapan dengan kematian. Ulama akhirat, ulama yang dirindukan, didambakan umat. Oleh karena itu, kita ini adalah orang-orang yang belum sampai pada derajat al-alim. Maka yang pertama, tingkatkan level kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, takut korupsi, takut makan riba, takut berzina, takut mengungkapkan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim, takut menyimpan kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim, takut kemudian agar kemudian menyampaikan kalimat yang benar di depan siapapun. Maka jadilah kita orang-orang yang kemudian kata Rasul sebagai pewaris para nabi. Maka berbahagialah ulama. Salam takzim kami untuk para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurah-curahkan kenikmatannya kepada para ulama, menjaga hidup mereka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama mereka karena kita mencintai mereka meskipun kita belum mampu membersamai mereka dalam urusan ilmu. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.